Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Denti Adam dengan NIM 1901010435 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan membahas tentang materi konsep ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Konsep IPTEK dan masyarakat. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Prinsip yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan adalah ilmu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara sistematik. Yang kedua, ada objek kajiannya. Yang ketiga, ada ruang lingkup kajiannya. Dan yang terakhir, menggunakan suatu metode tertentu. Selanjutnya, perubahan teknologi. Menurut F. Frankel 1990 menyatakan bahwa secara umum perubahan teknologi merupakan alokasi sumber daya kepada sebuah aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan teknologi. Sedangkan menurut Lewis Henry Morgan sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra 2003 halaman 24, sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia, maka teknologi juga mengalami perubahan, yaitu yang pertama ada perubahan zaman liar bawah, yang kedua ada perubahan zaman liar tengah, yang ketiga perubahan zaman liar atas, yang keempat perubahan zaman beradab tengah, yang kelima perubahan zaman beradab bawah, dan yang ketujuh zaman peradaban. Alvin Toffler dalam Nursyid Sumadja 2001 mengemukakan 3 tahap perkembangan teknologi, yaitu yang pertama tahap revolusi hijau, yang kedua revolusi industri, yang ketiga revolusi informasi. Yang selanjutnya, C. Peranan IPTEK terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi tidak lepas dari kehidupan manusia. Seperti sudah dijelaskan bahwa teknologi sama tuannya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Berarti tidak mungkin teknologi berkembang tanpa adanya manusia. Teknologi mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Yang pertama, interaksi antara masyarakat dengan teknologi. Yang kedua, otonomi yang diduga memiliki teknologi. Dan yang ketiga, hubungan teknologi dengan pendidikan. Yang keempat, kualitas kehidupan. Melihat masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Menurut Tarsis Tarmuji 1991, ada 3 macam teknologi yang harus dibina dan dikembangkan, antara lain teknologi maju, teknologi adaptif, teknologi protektif. Pengaruh perkembangan IPTEK terhadap kehidupan masyarakat. Pengembangan IPTEK untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri menurut Rahardi Ramelan 2007 halaman 27 dipandang dari sudut budaya. Perkembangan IPTEK suatu masyarakat atau suatu bangsa dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, konstelasi nilai-nilai dalam masyarakat atau bangsa dan komitmen masyarakat secara keseluruhan yang menyalurkan motivasi untuk mendukung, meyakini, atau menerapkan IPTEK dalam berbagai tingkat maupun jenis penggunaannya. Yang kedua, kemampuan sistem IPTEK nasional dalam menghasilkan dan memasarkan hasil-hasil penelitiannya serta mendorong penerapan secara efisien dan efektif dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang terakhir, struktur lembaga-lembaga yang bergerak di bidang IPTEK yang menjabatani proses kreatif dan inovatif para penelitinya. Masalah-masalah perkembangan IPTEK. Yang pertama, kebijakan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK. Yang kedua, perlu dipikirkan strategi yang tepat. Yang ketiga,
sektor produksi, dan yang keempat, ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pokok-pokok kebijakan oleh Rahardi Ramelan 2007 sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai iptek dan membentuk budaya iptek di masyarakat. Yang kedua, mendorong kemitraan riset. Yang ketiga, mempercepat upaya manufaktur progresif. Dan yang keempat, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan iptek. Yang kelima, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia iptek. Dan yang terakhir, mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan iptek. Proses alih teknologi. Jenis pemindahan teknologi dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya, yang pertama, transfer material, yakni suatu pemindahan teknologi dalam wujud lahirlah dan harfiah suatu daerah atau bangsa ke dalam daerah atau bangsa lain. Yang kedua, transfer desain, yakni suatu pemindahan teknologi yang terbatas kepada rancangan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lain. Nah, yang terakhir, transfer kemampuan, yakni suatu pemindahan keterampilan dan bukan dalam bentuk jasmaniah atau rancangan. Nah, itulah hasil pemaparan materi saya mengenai konsep ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.